Kemudian di sini ditutup dengan sebuah nasihat. Ada satu kisah diriwayatkan, ada salah seorang ahli maksiat yang dia seringkali melakukan perbuatan dosa. Kemudian orang tersebut mendatangi salah seorang ulama yang saleh. Beliau adalah Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Orang yang sering melakukan perbuatan dosa ini mengeluh kepada Ibrahim Ibnu Adham bahwasanya dirinya seringkali terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Banyak sekali perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan kemudian dia meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Dan nasihat beliau ini bisa kita jadikan renungan. Setiap kali nafsu kita mengajak kepada perbuatan maksiat, mari kita renungkan 5 nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Yang pertama beliau katakan, jikalau engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, idza aradta an ta'si fala ta'kul min rizqihi, maka janganlah engkau makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan Ibrahim Ibnu Adham, orang yang sering melakukan perbuatan maksiat ini berkata, kalau saya nggak boleh makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, lantas saya makan dari mana? Yang ada di muka bumi ini dan yang didapatkan oleh manusia itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin saya makan dari sesuatu yang bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan oleh Ibrahim Ibnu Adham, ya hadza, apakah pantas seseorang yang makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bermaksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita itu diberikan rezeki oleh Allah, diberikan makanan, diberikan rezeki berupa harta dan rezeki-rezeki yang lainnya. Apakah pantas Allah yang begitu sayang kepada kita memberikan rezekinya kepada kita, sedangkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendengar ucapan Ibrahim Ibnu Adham, lelaki tersebut kemudian bertanya, adakah nasihat yang lain? Maka dikatakan oleh Ibrahim Ibnu Adham, jikalau engkau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggal di negerinya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut terkejut, lantas saya mau tinggal di mana? Semua yang ada di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat pun kecuali itu diciptakan oleh Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim Ibnu Adham kembali menyadarkan orang tersebut, ya hadza, apakah pantas seseorang yang makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di negerinya Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian lelaki tersebut berkata, apakah ada nasihat yang lain? Maka Ibrahim Ibnu Adham kemudian berkata, jikalau kau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat yang di situ tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah tempat yang tersembunyi yang Allah tidak bisa melihat. Maka lelaki tersebut berkata, bagaimana mungkin? Bukan hanya tempat, perbuatan dosa yang terbesit di dalam hati saja. Ketika seseorang itu terbesit ingin melakukan perbuatan dosa saja, Allah mengetahui. Apalagi yang dilakukan. Tidak ada tempat yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan maksiat yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya saja Allah mengetahui. Maka kemudian Ibrahim Ibnu Adham berkata kepada lelaki tersebut, apakah pantas seseorang yang makan daripada rezekinya Allah, kemudian tinggal di negerinya Allah Subhanahu wa taala, dan dia sadar ketika melakukan perbuatan dosa Allah memandangnya, Allah melihatnya, dan dia masih melakukan perbuatan dosa? Nah, ini kita kadang manusia itu malu kalau perbuatan dosa kita diketahui oleh orang lain, padahal kita sadar Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan dosa yang kita lakukan. Terkadang kita lebih malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Padahal dengan mudah kalau Allah berkehendak, Allah buka seluruh aib kita, seluruh keburukan kita, perbuatan dosa yang kita lakukan bisa Allah buka sehingga manusia semuanya mengetahui. Akan tetapi rahmatnya Allah kepada hambanya Allah tutup. Bukan hanya Allah tutup, terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang kenal kepada kita, selain tidak mengetahui perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah jadikan mereka berbaik sangka kepada kita. Nah, ini bagian daripada rahmah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim Ibnu Adham, jikalau engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan, kalau sampai malaikat pencabut nyawa datang kepada dirimu, maka katakan kepada malaikat pencabut nyawa, tunggu terlebih dahulu. Saya hendak bertaubat kepada Allah dan beramal soleh.
Maka lelaki tersebut kemudian berkata, bagaimana mungkin kematian itu kalau datang nggak bisa ditunda? Kalau dia datang ingin mencabut nyawa saya nggak bisa menunda untuk bertaubat ataupun untuk beramal soleh. Kemudian Ibrahim bin Adham kembali berkata, kalau kau mau bermaksiat kepada Allah kelak di hari kiamat ketika engkau dibangkitkan, kalau kau digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau ikuti. Maka kemudian lelaki tersebut kemudian berkata, bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Nah, jikalau dirimu sadar kematian gak bisa ditunda, kau tidak bisa mengakhirkan proses pencabutan nyawa hanya karena engkau ingin bertaubat atau beramal soleh. Kau gak bisa menghindar ketika kau digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kau bisa selamat? Nah, ini renungan-renungan yang kemudian menjadikan lelaki tersebut berkata, kalau begitu saya bertaubat. Akhirnya dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang hamba yang saleh. Nah, hendaknya nasihat daripada Ibrahim ibn Adham ini kita jadikan renungan setiap kali nafsu kita mengajak kepada perbuatan maksiat. Sadar kalau rezeki yang ngasih Allah Subhanahu wa taala gak pantas. Allah yang begitu baik kepada kita, begitu pemurah kepada kita, memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan keselamatan, diberi kita makan oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita rezeki yang banyak. Tapi justru kita malah bermaksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadari setiap kali kita melakukan perbuatan dosa atau kita hendak melakukan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Dan kembali kita ingat bahwasanya jikalau kematian itu datang, maka kita tidak bisa menunda. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat dan kemudian kematian datang menjemput kita atau kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Dan Nabi SAW tadi menjelaskan kepada kita, orang yang bertobat daripada perbuatan dosa, maka dia seakan tidak memiliki dosa. Yang artinya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu taubat Allah senantiasa terbuka bagi hambanya yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubat kita. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jika Allah Subhanahu wa taala mengilhamimu untuk bertaubat, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubatmu. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengilhamimu untuk beristighfar, memohon ampun kepadanya, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni dirimu. Maka ketika ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, jangan tunda. Bergegas memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.